Selamat siang, Rahayu, salam budaya. Pada kesempatan hari ini kita mau berbincang-bincang membahas sesuatu hal yang terkait dengan pertunjukan wayang topeng Kedung Monggo Malang. Nah, di mana wayang topeng Kedung Malang ini bersumber ceritanya pada cerita Panji. Untuk ini bahasannya adalah membahas konsep joget tari topeng Kedung Monggo Malang, di mana konsep joget itu adalah sesuatu hal dasar utama kepenarian dalam hal penyajian sampai pada isi sajian tari itu. Namun sebelum menginjak pada secara khusus konsep joget tari Malang yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Suroso sebagai narasumber utama seni topeng Kedung Monggo Malang, akan saya sampaikan dulu konsep dasar konsep joget secara umum. Secara umum kita mengenal konsep joget yang namanya Wirogo, Wiromo, Wiroso. Di mana Wirogo itu keterkaitannya dengan bagaimana sosok secara fisik, tinggi rendah, besar kecil, yang nanti hubungannya terkait dengan penokohan itu, Pak Suroso. Dan latihannya itu melalui pencapaiannya itu melalui satu bentuk proses latihan seperti olah fisik, olah tubuh, gerak tari, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, Wiromo. Wiromo itu terkait dengan bagaimana irama, tempo, ketepatan dalam bergerak itu bisa mapan. Itu sudah terkait dengan bagaimana musik yang mengiringannya. Itu perlu dilatih terkait dengan penguasaan audionya. Terus yang ketiga, Wiroso itu adalah kolaborasi antara Wirogo dan Wiromo, di mana akan menuju pada satu tahap bentuk keserasian antara gerak dan irama atau iringannya dalam satu bentuk sajian tari. Dan konsep tari secara umum itu ya sementara sampai detik ini belum bisa dipastikan itu pencetusnya atau karangannya siapa penemunya, ya belum ada kejelasan dengan pasti, dan itu bisa dibilang anonim gitu aja. Tapi itu diakui, dipakai di mana-mana. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Suroso sebagai empu wayang topeng Kedung Monggo Malang. Mari kita ikuti bersama paparan beliau. Silakan Bapak Suroso. Terima kasih. Saya ucapkan Rahayu, salam budaya. Saya sampaikan beribu terima kasih, yang mana di situasi seperti ini kita masih ada kesempatan atau ada sesuatu untuk membahas yang namanya wayang topeng Kedung Monggo yang ada di Malang sini. Seperti tadi sudah digambarkan Pak Lilik bahwa tanggung jawab kepenarian itu ada secara umum tadi ya, Wirogo, Wiromo, Wiroso, dan itu menjadi satu kunci di satu kepenarian gitu. Tapi kita kembali kepada konsep yang sangat lokal di sini adalah wayang topeng Malang, khususnya Kedung Monggo. Sikap di sini memang di Malang itu ada 4 sikap yang itu untuk kepenarian.
Jadi sikap iya. untuk kepenariannya. Jadi secara khusus untuk kepenarian terkait sikap itu ada Pak ya? Ada sikap di sini, ada yang namanya majek, Ya, mapak, ya, megeng, dan mengku. Di sini ada empat empat konsep. konsep. Ya. Yang pertama adalah di sini ada majek. Majek itu kuat dalam arti sikap tanjak atau kuda-kuda itu kuat dengan menguatkan otot-otot di perut. Ya. Ini namanya majek, menguatkan otot perut. Mungkin kalau di sini ya degeke kudu apik, sikap sikile kudu apik. Ini majek. Tapi sebentar Pak. Tapi itu nanti bisa diperagakan, dipraktekkan gitu Pak ya? Oh bisa. Bagaimana cara penguasaannya Bisa, untuk ya. mencapai itu, terus apa tadi titik pusatnya itu di perut? Di perut ya. Di perut, oh ya. Ya, karena kalau di topeng ini tidak ada mayuk, tidak ada berarti tegek, ngempet perut sini karena otot-otot perut menjadi satu tumpuan, satu kekuatan. Dan sikap tanjak di sini. Ini ada tanjak lebar atau tanjak untuk gagah, untuk halus dan sebagainya. Itu nanti tergantung ukuran dari. Kemudian ada yang kedua namanya mapak. Mungkin Ya. di sini bisa diberikan contoh satu tari itu bisa, atau seperti contoh saya lihatkan di tari Biskalan. Contoh Biskalan itu singget kebiok campur ini juga ke depan. Mapak itu artinya ke depan, tidak menyengkur begini, Tidak miring gitu. tidak miring tapi mapak. Seperti kebiok campur ini mesti ke depan. Terus ada labas ngendali, tak ketuk itu ke depan, tidak ke samping. Nah, di sini namanya mapak. Kalau di pertunjukan wayang topeng itu ada mau perang, berhadapan-hadapan, itu tidak nyengkur atau tidak, mesti ngomongnya hadap-hadapan begini. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini mapak. Ini filosofinya sedikit kami sampaikan bahwa identik orang Malang itu mapak, wani, nggak tahu Berhadapan-hadapan kok. mesti menang kalah dhisik Harus hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Ya. Ini konsep yang ada di satu pertunjukan wayang topeng. Kemudian yang ketiga megeng. Megeng di sini sebenarnya juga menguatkan juga otot-otot, tidak hanya perut, otot dari semua. Seperti seblak sampur itu ada ketegasan di sini. Megeng itu tak ini sebenarnya sesuatu yang singget cakra. Singget itu menguatkan otot-otot yang mana tidak hanya perut. Di sini megeng itu menguatkan otot-otot gerak itu dengan gerak patah-patahnya itu. Jadi ngempet ya megeng, cuma ini di sini geraknya enggak mengalir, tapi geraknya di sini patah-patah. Maaf Pak Suros, apa saya bisa menarik ini, bukan menyimpulkan tapi membantu ini, menangkap dari ini tadi yang namanya megeng. Apa itu satu bentuk pengolahan, contoh tangan. Itu tempat pencapaian megengnya itu ini loh. Di saat ini kendor, di saat ini tegas, kuat. Ini terkait juga dengan pernapasan dan ini, apakah seperti itu? Ya, memang tidak sesederhana kita ngomong terpatah tadi. Makanya nanti dengan bentuk itu nanti ada satu volume. Ada juga bentuk yang mana itu nanti akan menguatkan di mana nih harus tegas, di mana nih harus seperti tadi singkat itu kan enggak dek. Ini ada terkait ini megeng ini menguatkan atau memberikan mengatur alur ini. Saya kira itu. Mengatur alur yang mana enggak seenak ide terus kabeh diculno. Ada sesuatu yang itu tidak hanya untuk tadi saya bilang yang depan, tapi untuk semua bentuk ragam yang ada di ini, termasuk sikap tangan, sikap kepala, sikap kaki yang nanti ini selalu berkaitan, yang mana ini ada satu kesinambungan yang mana kita ngomong megeng itu ya nggak kudu dilepas mau, tapi di sini ada
ada kapan kuat, ada kapan betul. lemah. Iya, maka itu Iya. mengatur sebenarnya. Mengorganisasi secara total yang namanya ketubuhan itu. Iya. Iya, iya. Terus yang keempat, mengku ini adalah terakhir, yaitu tanggung jawab penari. Jadi penari ini punya tanggung jawab, tidak hanya ini untuk anu saja, tapi di sini sikap keharmonisan, sikap karakter, teknik yang harus dibentuk, harus ini sebenarnya tanggung jawab sekian banyak, ini namanya mengku. Mengku itu menguatkan, memberikan sesuatu yang ada di dalam itu dikeluarkan. Di sini tanggung jawabnya lebih sulit. Mungkin kalau di sikap umum tadi ada wiroso itu gabungan dari itu. Kenapa tidak ngomong musik di sini? Karena di sini sikap kepenarian. Bukan hanya sikap kepenarian, sikap seorang penari. Berarti bisa dibilang kalau sikap kepenarian Topeng Malang ini ciri-ciri khas. Oh, ini paling tidak secara khusus ada hal khusus yang tidak bisa gitu, dilanggar atau gimana gitu. Jadi ini ya kalau nanti bisa mangku ini sebenarnya tanggung jawab seorang penari kepada satu tarian itu, mengungkapkan bagaimana isi, mengungkapkan bagaimana rasa. Ini di sini kita nggak ngomong musik ya, musik di luar. Kalau ini nanti masuk menjadi satu kepenarian ini, sikap sudah punya tanggung jawab yang baik, tapi di sini nanti ada, nah ini akan lebih menguatkan. Yang jelas sikap 4 ini adalah sikap kepenarian. Sekali lagi saya berikan satu amalan pada ini, sikap kepenarian. Nah, tanggung jawab seorang penari di sini yang keempat ini sangat berat. Yo tekniknya kudu api, yo jogete kudu toto, rasane kudu ketemu. Nah, ini tanggung jawab yang 4 ini. Saya kira 4 ini sudah cukup dalam sikap di Malang. Jadi itu bentuk-bentuk satu ajaran kepada kita bahwa tidak semudah ngoleh ngomong. Contoh tadi secara umum wirogo awake tok sing ya apa. Nah, sing ya apa ini di Malang ditanya, sing ya apa? Sing opo. Nah ini, saya kira itu Pak Lili. Oh ya, yeah. Ternyata begitu detail, begitu dalam, begitu memusingkan kepala ternyata. Apalagi kalau itu hanya dibahas secara lisan saja. Nah untuk itu mari kita sama-sama bagaimana untuk mencapai 4 titik tadi yang merupakan satu sikap dasar, sebuah konsep sikap kepenarian Topeng Kedung Monggo Malang, yaitu pertama majek, kedua mapak, ketiga megeng, keempat mengku. Bagaimana kita sebagai penari bisa tahu, paham, menguasai, masuk pada 4 konsep dasar sikap kepenarian ini? Mari kita ikuti bersama di studio bagaimana untuk mencapai 4 hal ini. Terima kasih. Selamat ketemu kembali. Kita akan membahas kelanjutan dari kemarin, dari konsep joget Malang, di mana sudah kita kupas kemarin. Nah, sekarang kita mau mempraktekannya atau bagaimana menerapkan konsep itu yang ada pada joget Topeng Kedung Monggo Malang. Kemarin sudah dibahas, yaitu diantaranya konsep sikap joget tari Topeng Malang. Ada tanjak atau majek, kedua itu mapak, ketiga megeng, keempat adalah mengku. Nah, semuanya akan kita bahas bersama dengan narasumber Bapak Suroso. Untuk itu kita langsung aja Pak Suroso, nggih. Ini tolong peraga yang sudah monggo salah satu untuk membahas konsep itu tadi. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan Pak Lili bahwa ada 4 konsep dasar untuk pada
tari Malang juga khususnya mungkin di topeng menjadi satu acuan bagaimana menari yang benar, baik dan benar. Dan itu mungkin sikap yang pertama yaitu tanjak ya. Silakan tanjak yang gagah ya. Ya. Yang kanan agak maju, Mas. Bagus. Nah. Ini namanya majek. Majek itu kuda-kudanya kuat, sikap perutnya ditarik, degek, bukan mayuk ya, jangan salah, tidak ada istilah mayuk atau melengkung ya, ini degek. Jadi otot perut dikuatkan, sikap kakinya dikuatkan kuda-kudanya. Nah, ini sikap yang selalu dipakai pada pertunjukan topeng atau tari Malang. Ini yang gagah, mungkin yang panji mungkin akan lebih kecil anunya, ruangnya, volume ruangnya juga. Itu. Ini sikap macet, kuat dikokoh di kaki, mengencangkan perut. Sikapnya begini. Ya. Saya kira ini untuk yang macet. Mungkin untuk yang kedua. Yang kedua silakan. Mapak itu. Mapak. Biasanya kalau mapak itu terjadi pada adegan-adegan wayang topeng. Meskipun garisnya mojok atau lurus itu tetap harus mapak, itu berhadap-hadapan, tidak ada posisi yang miring gitu ya. Contohnya seperti apa yang dimaksud? Monggo silakan Pak Suroso. Ya. Yang pertama kita dulu. Ini Mas siapa ini? Ya. Singget menghadap ke depan. Satu orang dulu. Satu orang. Singget biasa, singget. 5 6 7 8. Jadi sikap mapak ini ada di gerak singget. Selalu di depan. Ya. Diulang singgetnya. Sikapnya 5 6 7 8. Jadi dada perut tidak berubah. Ini satu gerak. Kemudian sikap berhadapan. Dalam topeng, dalam kesenian itu istilahnya onto anjono. Omong-omongan dialog itu selalu berhadapan. Monggo, ayo coba yang satu. Nah, terus, ini sikap mapak. Jadi gerak-gerak yang mapak itu salah satunya adalah singget. Gerak-gerak lagi ada kalau di putri itu ada gerak singget putri juga, singget kopiokan, ada kebiok sampur, itu tidak ke samping, selalu ke depan. Ini namanya mapak. Bentuk-bentuk gerak yang sikap dasar yang untuk yang kedua. Kemudian yang lain ya, terima kasih. Terima kasih. Tolong kembali. Yang ketiga kita yang Gerebek Jawa tadi mana? Saya lihat. Gerebek Jawa. Ingin tahu yang nari Gerebek Jawa? Silakan. Silakan ngerawit ya, ngerawit mukong. Detok tak, ketok detok tak, ketok detok tak, ketok detok tak. Ya, cukup. Ini sikap megang, menguatkan otot. Ini tanggung jawab. Makanya di Malang ada namanya encot dan ada namanya patah-patah. Tidak mengalir. Seperti ini tadi. Tak ketuk detuk, tak ketuk detuk, tak ketuk detuk, tak. Ini sikapnya menguatkan otot ini, dan menguatkan otot ini. Ini menjadi satu kesatuan yang namanya magang, punya tanggung jawab. Seperti seblak sampur juga begitu. Tidak hanya seolah-olah begini. Kalau ke depan itu kipatan sampur. Mungkin bisa pinjam sampurnya. Ini tanggung jawab yang namanya megang. Ya, jadi namanya
Kalau ini ke depannya ini namanya kipatan sampur. Tak. Kalau ini sebelah sampur. Nah, tanggung jawab menguatkan ini, dak ini namanya megang. Menguatkan ini. Makanya di topeng ada gerakan patah-patah, ada gerakan encot. Itu masih tidak rata begitu ya. Jadi ada pertunjukan yang danangan itu rata. Itu tidak tak tak. Ini ada gerakan-gerakan yang mana menguatkan. Saya kira itu ya. Seperti gelap itu juga menguatkan kaki dan ini tak ketung ketak. Tidak hanya terus. Wah, ini tanggung jawab ini yang menjadi satu apa namanya tanggung jawab. Yang terakhir yaitu mengku sebenarnya harmonisasi dari kesekian gerak itu mulai greget, mulai rosok kembali ke dalam sesuatu yang dalam. Walaupun ada penari yang gemuk, nah itu menari perempuan dan itu memang sudah merasakan harmonisasi mengku, ya bagus juga. Nggak melihat dari konteks bentuknya, tapi sikap gerak. Dari ketiga tadi sudah dilakukan, mapak, majak, mapak, megang ini sudah menjadi satu. Ini otomatis menjadi satu kesatuan yang namanya dengan mangku. Mangku ini juga harmonisasi, tidak hanya teknik tapi rasa. Ya. Saya kira itu Pak dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Oh ya. Ya itulah tadi yang namanya konsep yang terkait sikap dasar joget topeng Malang. Ya. Yang terkait sikap, nah itu ada tanja, majek atau majek, yang kedua itu mapak, yang ketiga megang. Dari ketiga-tiganya ini setelah berkolaborasi menjadi satu kesatuan, maka akan bisa menguasai yang namanya mengku. Mengku sendiri itu mengkoni, menguasai, menyeluruh dari sekiannya, dari semuanya itu mengku. Kalau sudah bisa mengku itu bahasa Jawa berarti bisa menguasai segalanya dari tiga unsur ini tadi. Dan bagaimana wujudnya, cara mencapai, cara memunculkan sikap-sikap dasar kepenarian di topeng Kedumonggo itu sudah kita peragakan dan juga tidak dipaparkan oleh Bapak Suroso secara praktisnya. Namun tahap ini belum selesai kalau terkait dengan joget Malang itu. Masih ada satu konsep joget topeng Malang yang terkait isinya itu yang kemarin sudah disampaikan, Sir Budi Cipto Roso. Dan bagaimana Pak Suroso terkait 4 hal ini yang terkait konsep joget, terkait isi ini bagaimana? Iya, sebenarnya praktek, secara praktek itu seperti itu, teori praktek atau sikap yang dilakukan. Tapi dikala ini 4 ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pertunjukan ini tidak hanya sendiri ya, orang dengan orang lain, dengan ini butuh sesuatu yang memang dari isi itu. Keinginan Sir tadi itu membuat kita harus benar-benar mencapai tujuan. Seperti contoh satu tokoh topeng yang namanya Klono Sewandono, tokoh antagonis. Bukan jelek, saya ngomong bukan jeleknya, tapi tokoh antagonis ini. Tokoh ini menceritakan apa? Seorang raja yang gagah berani dan sebagainya. Sikap ini kita harus benar-benar mensikapi ini. Sirku ya kayak Klono awak penari. Jadi bukan saya Suroso penari pakai topeng Suroso aja. Jadi sikap ini yang kembali dari satu konsep isi yang mana nanti menjadi satu. Mungkin Sir Budi dan sebagainya. Terus itu tadi ada Cipto, ada Roso, itu menjadi satu kesatuan tadi yang di konsep Mengku itu tadi sudah menguasai dari 4 itu.
kenapa kok itu 4, ini tadi isinya 4, ada 4 ya, itu bukan satu kebetulan sebenarnya, tapi memang konsep itu terbentuk dari sesuatu yang kalau orang Jawa ya jobo yang jero, jadi ada sesuatu. Saya kira itu Pak. Ya. Sedikit. Itulah saudara-saudara semua yang terkait konsep Joget Malang. Secara konsep sudah dipaparkan, terus secara praktisnya bagaimana cara untuk mencapai pada titik itu juga sudah kita praktekkan melalui paparan Bapak Suroso. Semuanya memang harus dikaitkan dengan sebuah laku itu bukan masalah tirakat tapi dilakoni. Ya, konsep itu dilakoni dalam satu bentuk proses latihan itu tadi. Sir seperti itu, dan sir itu ya bukan sirnya pribadi tapi sirnya terkait mau menjadi apa itu. Kalau nari krono berarti ya saya hilang, harus saya menjadi krono, itu sir menjadi krono. Terus laku ya dilakoni seperti apa toh krono itu, cipto sesuai dengan apa kendaknya, dan biar semua itu menjadi satu kesatuan yang bisa dirasakan secara bersama. Memang ya itulah konsep joget yang ada. Mudah-mudahan paparan yang kami sampaikan melalui narasumber Bapak Suroso dan saya Lilis Subari sebagai pengampu mata kuliah analisa gerak dan tari, semoga bermanfaat dalam rangka untuk selalu mencari keingintahuan tentang keilmuan yang terkait dengan joget topeng Kedung Monggo Malang. Terima kasih. Salam budaya. Nah, itulah tadi saudara-saudara semuanya. Kita baru saja melihat bagaimana cara atau cacaan, istilah Jawanya itu cacaan atau cara bagaimana mencapai yang namanya konsep sikap kepenarian joget topeng Malang yang ada 4 tadi. Majek itu seperti itu tadi sudah diperagakan dan upasannya seperti itu tadi. Terus mapak itu seperti apa, megeng itu seperti apa, dan bagaimana cara mencapainya. Yang keempat mengku. Nah seperti itulah bisa dikatakan itu tari Malang. Kalau tidak ada 4 hal ini, konsep joget terkait sikap atau cacaan ciri khasnya itu. Nah untuk selanjutnya kita pada tahap membahas konsep joget topeng Malang Kedung Monggo terkait dengan isi dan temanya Pak Suroso. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita akan mengawali lagi untuk hal yang kedua, yaitu dari segi isi yang mana akan disampaikan. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit memberikan bahwa di sini penari dan dalang menjadi satu rasa, membedakan suara, membedakan rupa dan sebagainya. Tidak seperti wayang kulit ya, lebih mudah karena hanya satu. Tapi di sini pelaku kepenarian topeng dengan dalang harus satu warna, satu kembangan, satu apa. Mungkin sedikit, walaupun saya tidak sehebat Mas Bagus Dalang dari Surabaya, tapi coba. Sun Pangalembono, Bapak Dalang riko cerita sing waspada, perbedakno swara kelawan rupa, wayange padha karo dalange. Ya ora iso merbedakno wayang ora bisa nglakonono. Jadi artinya Sun Pangalembono. Pangalembono itu diberi satu kehebatan ya. Pangalembono dilem. Disanjung. Nah, Sun Pangalembono Bapak Dalang riko cerita sing waspada. Bercerita tentang wayang topeng tidak seperti bercerita tentang wayang kulit, wayang kerucut dan sebagainya. Waspada. Perbedakna swara kelawan rupa. Jadi
wajah, suara dan sebagainya itu harus sama dengan si penari di sini Ya, konteksnya. ya. Si penari harus menyeimbangkan ini Terkait dengan terkait karakternya. dengan karakter yang sudah perbedaannya suara kelawan rupa. Wayange padha karo dalange, ya ini konsep si penari harus sama dengan yang namanya yang melakukan dalangnya. Jadi maaf sebentar. Maksudnya wayange kudu padha karo dalangnya itu yang maksudnya itu hanya apa itu sepemahaman atau memang ya wayang itu ya dalang atau dalang itu ya wayang atau bagaimana? Iya, sebenarnya di sini menjadi satu kesatuan yang mana si dalang dengan si penari topeng atau dengan si wayang ini harus menyatu. Karena mereka tidak sama. Mereka mempunyai dalang dan wayang ini beda. Dan ini bisa harus menyatu. Lain dengan wayang kulit karena dalang itu memperagakan satu hati karena hanya dia yang melakukan. Nah, di sini kan dua unsur, dua orang istilahnya yang harus menyatu. Nah, ini yang sangat sulit. Gerak, refleks sesuatu omongan dan sebagainya ini harus. Nah dari itu tadi Pak Suroso dari apa tembang itu apa namanya? Ya. Suluk. Ya. Dari suluk itu ada dua hal yang perlu saya ketahui dan perlu Pak Suroso disampaikan karena ini juga merupakan satu bentuk keilmuan terkait dengan wayang topeng itu tadi. Pertama, syair-syair yang ada pada suluk itu apa hanya sekedar syair susunan kata-kata atau memang ada bagaimana begitu? Ya, pertama itu ya sebenarnya konsep ini tidak lepas dari yang namanya filosofi, tidak lepas juga pengertiannya ini menyangkut yang namanya kedalaman sesuatu ilmu. Di sini nih tidak hanya filosofi aja, tapi ini ilmu yang mana ilmu ini saling melengkapi di sini. Di sini ada keterkaitan. Jadi ilmu dalam arti yang jobo, yang jero. Konsepnya di sini. Oh gitu. Jadi wayang topeng itu tidak bisa hanya satu. Karena ini dua orang yang harus menyatu. Ada sesuatu hal yang memang harus dilakukan atau sesuatu hal yang harus dilakoni oleh mereka berdua, termasuk dalang dan pelaku dan wayang ini. Nah, ini harus sama. Kalau tidak sama ya tidak bisa menyatu dan tidak bisa bagus suatu pertunjukan itu secara mata. Iya. Nah itulah dia, saudara-saudara sekalian. Itulah dia pertama keterkaitan syair dengan sajian atau pertunjukan topeng itu sendiri. Terus yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Tadi ada dua titik antara penari dan dalang, di mana itu harus benar-benar bisa mewujudkan satu kesatuan bagaimana ke situ. Tentu ada cara, ada teknik, ada istilahnya strategi bagaimana untuk mencapai menyajikan sesuatu biar itu betul-betul bisa di sesuatu yang sangat luar biasa, indah sekali. Tentunya mesti ada cara-cara tersendiri terkait dengan konsep-konsep joget untuk mencapai itu, Pak Suroso. Ya. Isi itu kan menyampaikan isi loh itu tadi, keterkaitan dengan isi. Nah, kaitannya dengan konsep tadi sudah disampaikan di awal. Konsep joget Malang atau topeng Malang terkait isinya itu bagaimana untuk mencapai itu? Apa ada tahapan-tahapan gitu Pak Suroso? Ya. Konsep joget yang memang isi itu sebenarnya ya ada ya tahapan-tahapan itu. Sebelum kita ngomong ke sana, jadi kita sampaikan bahwa topeng ini membutuhkan yang namanya ritual, gitu. Ritual. Dan orang yang berspiritual di sini akan ketemu. Jikalau si pelaku ini tidak berspiritual atau melakukan sesuatu kegiatan spiritual, dia tidak akan ketemu. Karena bentuk kesenian ini sudah ritual, melakukan ritus, melakukan ubur-rampe yang dilakukan. Nah, kalau orangnya tidak mengikuti konsep di sini, dia berspiritual, tidak ketemu. Makanya mungkin di konsep Kedung Monggo ini ada ajaran-ajaran leluhur yang ada di Kedung Monggo, khusus di Kedung Monggo Topeng itu ada ajarannya Mbah Karimun itu piwulang kaweruh luhur, piwulang kaweruh kasunyatan yang dulu sudah ada. Nah, di sini ada konsep-konsep
filosofi yang memang menjadikan satu. Kenapa dalang dan wayang menjadi satu? Gimana topeng itu bisa menjadi satu dengan penari? Ini ada hal yang satu. Mungkin kalau Pak Lilik pernah belajar di Mbah Karimun, mungkin ada 4 tahapan itu apa kira-kira, mungkin jenengan yang dulu pernah, mungkin nanti akan bisa saya jabarkan. Ini karena begini, saya yakin Pak Lilik dikala saya dulu di sini juga sambil belajar itu usia menjenengan mungkin lebih sepuh dari saya. Tapi saya karena ini rumah saya, mangan turunin ngombe dan sebagainya di sini ya, mungkin ini menjadi lebih sempurna untuk melakukan mangan turunin sedikit ini. Mungkin jenengan datang pergi itu aja. Mungkin 4 konsep itu apa? Mungkin yang sudah pernah, mungkin jadi nanti mungkin bisa saya tambahin untuk itu. Wah, ini saya kejebak sama Pak Suroso ini. Wah, itu sebaiknya kan Pak Suroso sendiri, tapi karena memang ya diminta seperti itu ya, saya hanya karena memang saya tidak berani, karena memang itu terkait erat dengan ajaran-ajaran. Dan tadi disampaikan bahwa topeng Kedungonggo Malang itu juga merupakan satu bentuk proses spiritual. Betul. Pelakunya kan begitu ya. Iya, karena ada apa gitu. Makanya di sini muncul konsep joget terkait isinya. betul. Makanya spiritual tadi saya sampaikan. Spiritual game. Saat itu memang Mbah Karimun itu hanya ya memang disampaikan, dijelaskan. Tapi saya mohon dengan sangat Pak Suroso nanti untuk apa toh itu gitu loh. Apa toh konsep joget terkait dengan isinya. Saat itu Mbah Karimun menyampaikan ada 4 hal terkait isi. Pertama yaitu sir, kedua budi, ketiga rasa, dan keempat cipta. Nah itu untuk bedanya karena ada yang lebih berwenang, lebih bisa dibilang lebih menguasai daripada saya, karena memang silsilah turunnya Mbah Karimun itu Pak Suroso. Ya monggo itu karena untuk kebutuhan pengetahuan bagi generasi-generasi penerus ini harus paham, meskipun tidak mengikuti tetapi oh ternyata di situ begitu toh, begitu loh. Ya, monggo Pak Suroso. Ya kembali tadi saya sampaikan bahwa penari atau wayang atau pelaku penari wayang topeng itu memang harus berspiritual, yang namanya mengikuti satu kegiatan masuk di dalam ajaran-ajaran ini. Ajaran ini nih menjadi satu dengan apa yang namanya ritus ritual dari pertunjukan itu. Jadi tidak bisa pisah. Nah ini mungkin dari 4 itu menjadi satu konteks isi kepenarian itu. Kalau di ajaran itu ada tadi satu sir. Sir itu karep. Sir itu karep. Karepnya penari. Kudu podo karepe karo dalang. Kudu podo karepe dengan sir itu kan sir karep. Kalau mungkin di bahasa-bahasa ajaran yang lain, sirolah, sirku kepingin kayak Gusti Allah. Keinginan sesuatu. Nah, sir itu karep. Harus sesuai dengan ini. Jadi sir itu karep. Jadi harus jumbo. Kalau tidak jumbo ya berarti nggak ketemu. Nah makanya tadi ada hal-hal kepenarian 4 tadi itu sebenarnya membawa isi ke sini. Sir karep. Nek sire penari ora padha karo ininya ya ndak ketemu. Mungkin yang kedua budi. Budi itu sebenarnya sikap bagaimana membersihkan yang namanya apa istilahnya rogo ini, wadah ini, dan itu harus berisi. Isinya apa? Budi. Budi bisa macam bahasa yang umum Pak Budi pekerti, unggah-ungguh, aturan dan yang nama itu membawa dampak kebaikan. Itu secara umum saja, kita tidak membahas. Berarti karep dilakoni ning sing apik gitu. Dengan sesuatu keinginan dilakukan, tetapi laku yang dipakai itu laku yang baik. Nah, sir budi. Terus yang ketiga rasa. Nah, rasa itu menyesuaikan satu hal. Milih ya dipilah. Nah, di sini konsepnya 2. Kalau kita hanya milih saja, milih, seandainya orang berpakaian, saya punya Pak Lilik milih topine, punya Anitu milih klambine, tak gawe kabeh teng gedembel lagi. Jadi harus kita pilih bener-bener
Di sing kudu cocok sing iki, nah itu menyesuaikan dengan rasa. Konsep rasa ini lebih ke dalam daripada tadi yang namanya sir tadi, Sir, budi. ini lebih masuk lagi. Jadi di sini ada rasa. Rasane neng kene kono bagaimana? Secara konsep antara topeng dengan pelaku, mungkin kalau rasa ini bisa lebih dalam urusannya manusia dengan Tuhan secara konsep yang lebih tinggi. Tapi di sini kita ngomong satu ikatan atau satu batasan yang mana wayang topeng penari dengan topengnya, penari dengan dalang, penari dengan musik, penari dengan sesuatu lah. Ini menjadi satu ukur sampai kehidupan sebenarnya di sini. Bentuk kehidupan. Konsep kehidupan yang mana kita hanya melakoni di sini. Nanti secara pribadi manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam itu urusannya yang lebih lain, urusan lain yang mana kita tidak ngomong itu. Mungkin ngomongnya dalam konteks topeng ini. Yang keempat mungkin cipto. Nah, cipto di sini akan lebih kuat sekali. Cipto itu menciptakan. Nah, ono sing digawe berarti ono sing gawe. Kan nggak mungkin sekarang kita hidup ini nggak ada sing gawe. Berarti kita hidup itu berarti ono sing gawe. Makanya di konsep Bakarin itu ono urip, sing mangkurip, sing nalen urip, sing gawe urip. Jadi pantas empat ini menjadi satu konsep kehidupan yang dilakukan manusia. Konteks dalam kurun batas di wayang topeng dilakoni. Ya, di sini dilakoni. Lah bentuknya yang bagaimana? Bentuk lah. Nah, Sudah dilakoni ya. Ini ya. tadi sudah. Maaf, saya boleh. Dari keempat konsep terkait isi tadi, terus bentuk paling tidak wujud pada wayang topeng itu seperti apa? Ya. Nah, monggo. Ini mungkin kan kita kan masih hanya meraba-raba, hanya diceritani saja. Ya. Jadi bentuknya seperti apa toh dalam pertunjukan topeng? Monggo Mas Rodo. Ya, di pertunjukan topeng itu kan ada macam-macamnya. Yeah. Kalau mau ngomong itu pertunjukan penari, ada adegan keraton itu hanya berkomunikasi, Yeah. menenangkan. Terus ada konflik di sini, ada perang. Perang itu perang gagal dan sebagainya itu adalah sebenarnya bentuk isinya. Kita perang dalam di sini dengan rasa tadi kita perang. Konsep ciptonya tadi hubungan dengan Gusti bagaimana? Bisa nggak kita menyeimbangkan? Karena manusia dengan Tuhan itu sama dengan matahari dan sinarnya. Dikala kita menjadi sinar ya jangan coba-coba menjadi matahari. Jangan sombong seperti itu. Konsep kesombongan akhirnya terjadi konflik di sini. Ini adalah bentuk perang, bentuk adanya etika-etika yang nafsu yang tidak bisa terkendali. Bisa jadi soal pagere kudu diterak. Saya kira sangat banyak ya, nanti kita contohkan di satu pertunjukan wayang topeng. Karena pertunjukan wayang topeng itu adalah simbol hidup manusia. Simbol kehidupan. Yang dilakukan manusia mulai awal sampai akhir itu yang dilakukan. Saya kira itu Pak ya, sedikit tidak membahas secara terperinci konteks keilmuan manunggalung kawula Gusti tidak, karena ini masuk topeng. Karena topeng ini juga kehidupan. Bagaimana unsur sir, unsur budi, unsur rasa ini masuk ke dalam satu pertunjukan. Saya kira itu Pak. Ada lagi ini pertanyaan. Karena sahabat ini berbeda sekali. Apakah itu toh sebetulnya yang dimaksud ajarannya itu atau bentuk wujud ajaran dari konsep sir, budi, rasa, cipta, keterkaitan manusia dengan Tuhan bagaimana harus seimbang. Karena dalam pertunjukan wayang topeng itu akan ada peperangan. Ya. Kenapa tidak pernah ada bunuh-membunuh? Kok terakhir malah yang menang itu memaafkan yang kalah. Yang kalah minta maaf dan pulang disuruh kembali. Ditata negaramu biar aman. Apakah memang seperti itu wujud dari ajaran ini? Paling tidak salah satu contohnya. Iya, sebenarnya bentuk kesenian topeng itu yang membedakan dengan kesenian yang lain ini. Ya itu. Khusus Kedung Monggo ya. Ya tidak ada bunuh-membunuh. Tidak ada. Padahal bawa keris toh. Keris, bawa tumbak dan sebagainya. Itu hanya aksesoris bagaimana seorang ksatria itu harus membawa pusaka. Karena piandel
terus pantas gagahnya itu di situ. Ya, Tapi dikala dalam konsep di sini peperangan, urusan dengan hidup dan mati, itu si pemenang itu tidak berhak menghakimi Oh iya. kepada yang kalah. Heeh. Kamu harus saya bunuh. Heeh. Kalau sudah bunuh terus mau apa? Ini tidak begitu. Oh berarti seperti yang disimbolkan antara matahari dan sinarnya itu tadi. Bagaimana konsep ini si pemenang itu memberikan maaf kepada si yang kalah untuk kembali memperbaiki diri, berintrospeksi diri. Apa yang sudah dilakukan benar enggak itu? Nek wis bener kudu ya apa? Itu ben dipikir dhewe gitu loh. Enggak usah diwurui wong gitu loh. Ini banyak terjadi konsep kita yang teman-teman sekarang berpikir wis dipakai ini kalau di situ ada pembunuhan, di situ mesti ada pembalasan. Ada kembali ya Balas dendam. Di sini konsep topeng tidak begitu. Jadi bagaimana semua kebaikan semua yang dilakukan jangan dikembalikan pada Tuhan. Dia akan dihukum sendiri dengan perbuatannya itu. Dia akan diberikan sesuatu hal yang memang sudah dia tanam, dia akan menuai itu. Saya kira itu konsep topeng tidak jauh dan tidak istilahnya membuat pikiran orang menjadi yang berbau membunuh, berbau berpikiran jahat. Tidak ada di sini. Hanya konsep sing rumoso menang ya memberikan, sing rumoso kalah kudu ngakoni kalah, kudu mengakui kesalahan. Ini konsep hidup manunggaling tadi itu. Oh iya. Nah, Iya. saya kira Akhirnya pada Tuhannya kembali konsep isi tadi akan ketemu. Betul. Selama tidak bisa memahami itu, tidak bisa apalagi tidak bisa menerima, maka tidak akan pernah menemukan isinya itu. Ini tidak akan ketemu, ya hanya wadah fisik aja. Patah ya wes. Anaknya balas. Balas ya. Konsep ini akan terjadi di wadah saja. Belajar konsep wadah hidup yang nyoto dengan pikiran. Jadi kalau kita sudah ngomong turun ke sini, bukan itu konsepnya. Kembali sesuatu yang lebih dalam. Saya kira itu Pak ya. Waduh, saudara-saudara, ternyata berat, sangat berat bagi saya sebetulnya. Terlalu dalam, terlalu berat sesuatu ya, yang sebetulnya hanya sekedar maaf, sekedar pertunjukan wayang tradisi wayang topeng Kedung Monggo aja, ternyata di dalamnya ada satu bentuk, ada sesuatu yang dasar sekali. Dan itu tidak semudah itu untuk memahami, untuk mendalami, untuk menggali itu. Karena ada batas-batas tertentu di mana kita bisa masuk, di mana kita tidak. Semoga dari ini semua tadi bisa membuka cakrawala kita, bisa membuka wawasan, bisa membuka cara pandang kita, dan bisa menambahkan pemahamannya, menambahkan wawasan keilmuan tentang wayang topeng Kedung Monggo. Karena sampai detik ini memang satu-satunya satu bentuk seni pertunjukan yang tidak ada yang namanya adegan bunuh-membunuh. Perang tetap ada, tetapi bunuh-membunuh tidak ada. Kenapa begitu? Karena sudah saya disampaikan tadi oleh Bapak Suroso sebagai narasumber, itu memang ya karena wayang topeng Kedung Monggo Malang juga merupakan bentuk, nah ini proses spiritual pendukungnya. Disitulah wujudnya, salah satu bentuk wujudnya. Makanya tidak ada bunuh-membunuh. Adanya apa? Memaafkan bagi yang menang dan minta maaf atau mengakui bagi yang kalah. Ya. Itulah isi dari topeng Kedung Monggo. Terima kasih Bapak Suroso. Semoga semuanya bisa menjadikan manfaat bagi kita semua untuk kerukunan, kekuatan, dan kedamaian di bumi. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya Rahayu.